Mari kita menundukkan kepala berdoa. Bapa yang di surga, sementara kami hendak membuka firman-Mu hari ini. Sebagaimana kami lakukan sebelumnya, kami mohon kehadiran Roh Suci-Mu. Kami menyadari tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat mengerti firman-Mu. Jadi kami mohon, ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mendekati kami, melalui Roh Suci-Mu. Engkau kiranya membuka pikiran dan hati kami, agar kami memahami dan menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa mendengarkan doa kami sebab kami memohon di dalam nama Yesus, amin. Mungkin tidak ada benda arkeologi yang lain yang sudah menjadi sedemikian terkenalnya di dunia Kristen, juga di dunia non-Kristen, sebagaimana seperti tabut perjanjian. Anda tahu, ada banyak teori mengenai di mana tabut perjanjian itu ditemukan. Saya ingin ceritakan kepada Anda sebagai awal pelajaran kita. Berbagai teori yang berbeda-beda tentang lokasi tabut perjanjian itu berada. Ada yang percaya bahwa itu berada di Kalvari Gordon, yaitu tepat di bawah Golgota di mana Yesus disalibkan, di goa terowongan di sana. Yang lain percaya bahwa tabut perjanjian itu berada di Kuwait. Ada juga yang yakin bahwa itu ada di terowongan Hizkiah, dekat Yerusalem. Yang lain lagi yakin tabut perjanjian itu ditemukan di En-Gedi, di mana gulungan kitab Laut Mati ditemukan tahun 1948. Ada juga yang percaya bahwa itu ditemukan di suatu tempat di Bethlehem, di dalam gua. Atau mungkin ada di Ethiopia. Dan ada teori yang sangat kuat bahwa tabut itu ditemukan di dalam gua di Gunung Nebo. Tempat di mana Musa mati dan dikuburkan. Nah, ini adalah pendapat yang dikemukakan dalam kitab Apokrifa, yaitu di dalam kitab 2 Makabeus. Saya perlu tegaskan bahwa kitab-kitab Makabeus bukanlah diilhami, itu bukanlah bagian dari firman di Alkitab. Namun kitab-kitab itu mempunyai nilai sejarah yang sangat penting. Maka saya akan membacakan kitab 2 Makabeus 2 ayat 4-8. Apa yang Makabeus katakan tentang lokasi tabut perjanjian, dan di mana itu diletakkan. Ini berbicara mengenai Nabi Yeremia yang diduga telah menyembunyikan tabut perjanjian. Saat sebelum Yerusalem dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar. Dan inilah yang dikatakan dalam kitab 2 Makabeus 2 ayat 4-8. Juga terdapat di dalam tulisan itu, bahwa Nabi Yeremia, setelah menerima pesan dari Tuhan, memerintahkan agar kemah dan tabut itu dibawa bersama. Dan bahwa dia pergi ke gunung di mana Musa pernah naik, yaitu Gunung Nebo. Dan melihat tanah yang diwariskan Allah. Dan Yeremia tiba di sana dan menemukan sebuah gua. Dan dibawanya ke sana kemah dan tabut dan mezbah ukupan, dan dia menutup jalan masuknya. Beberapa dari mereka yang mengikutinya, menandai jalannya. Namun kemudian tidak bisa menemukannya lagi. Ketika Yeremia mengetahui tentang hal itu, dia menegur mereka dan menyatakan, tempat itu akan menjadi rahasia hingga Tuhan mengumpulkan umatnya lagi dan menunjukkan kemurahannya. Dan pada waktu itu Tuhan akan menunjukkan hal-hal ini. Dan kemuliaan Tuhan serta awan itu akan muncul. Sebagaimana dinyatakan seperti waktu Musa. Dan sebagaimana sewaktu Salomo memohon agar tempat itu dikuduskan secara khusus. Jadi pada dasarnya pendapat ini menyatakan Yeremia telah menyembunyikan tabut perjanjian itu di dalam sebuah gua. Dan itu akan dimunculkan kembali ketika Tuhan menyatakan dirinya. Sama seperti waktu dia memenuhi kemah suci atau bait suci. Pada zaman Musa dan pada zaman Salomo. Nah, Ellen White menambahkan kesaksiannya, nampaknya dia membenarkan apa yang terdapat di dalam kitab 2 Makabeus. Nampaknya itu adalah tradisi yang tulen. Dalam bukunya Prophets and Kings halaman 453, dia berbicara mengenai apa yang telah terjadi dengan tabut perjanjian dan di mana diletakkan. Dan apakah itu akan dimunculkan kembali, ini yang Ellen White katakan. Dari antara orang-orang benar yang masih berada di dalam Yerusalem, mereka yang sudah diberitahukan tentang rencana ilahi. Ada beberapa orang yang bertekad menaruh tabut perjanjian itu jauh dari jangkauan dari tangan-tangan jahat. Tabut suci yang berisi 2 loh batu di mana tertulis 10 perintah Tuhan. Inilah yang mereka lakukan. Dengan perkabungan dan kesedihan mereka menyembunyikan tabut itu di dalam sebuah gua. Di mana itu akan tersembunyi dari umat Israel dan Yehuda karena dosa-dosa mereka. Dan tidak akan pernah lagi dikembalikan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi. Tabut itu masih tersembunyi. Itu tidak pernah terusik sejak disembunyikan. Jadi Ellen White membenarkan bahwa tabut perjanjian itu ditempatkan di sebuah gua. Dan masih tetap ada di dalam gua itu hingga kini. Di bagian lain dari tulisannya, Ellen White mengindikasikan bahwa kedua loh hukum yang terdapat di dalam tabut perjanjian
akan ditampilkan di hadapan dunia sebagai kesaksian pada akhir zaman. Bahwa hukum Tuhan itu masih berlaku bahkan sampai saat ini. Maka dalam pelajaran kita hari ini, kita akan menyorot tabut perjanjian ini. Kita akan membicarakan aspek-aspek yang berbeda dari tabut perjanjian ini. Nah, hal pertama yang saya ingin Anda perhatikan adalah suatu hal mengenai 10 perintah yang terdapat di dalam tabut perjanjian. Jika Anda membawa Alkitab, marilah kita baca Keluaran 19 ayat 11. Dan kita akan perhatikan beberapa hal mengenai 10 perintah. Ketika itu diberikan kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 11. Dalam ayat ini kita lihat bahwa Tuhan sendiri secara pribadi turun ke Gunung Sinai sewaktu dia memberikan 10 perintah itu. Ini bermakna sebab tulisan-tulisan di Alkitab lainnya Tuhan hanya bersabda kepada nabi. Dan nabi itu yang menuliskannya di kitab atau pada gulungan kulit. Tapi dengan 10 perintah ini, Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak menyatakannya saja kepada nabi dan menyuruh nabi itu yang menulisnya. Tuhan datang sendiri secara pribadi, menurut Alkitab, untuk memberikan 10 perintah itu. Perhatikan Keluaran 19 ayat 11. Dikatakan di sana, hendaknya mereka ini Tuhan yang berbicara, bersiap untuk hari yang ketiga. Sebab pada hari ketiga Tuhan, perhatikan, Tuhan akan turun di atas Gunung Sinai di hadapan mata seluruh bangsa itu. Jadi perhatikan, Tuhanlah yang sendiri, menurut Keluaran 19 ayat 11, telah beritahukan Musa bahwa dia sendiri yang akan turun secara pribadi ke atas Gunung Sinai. Sewaktu dia memberikan 10 perintah. Tapi Tuhan tidak akan datang sendirian. Alkitab katakan bahwa Tuhan akan datang bersama 10.000 makhluk kudusnya. Dengan kata lain, Tuhan akan turun ke Gunung Sinai dengan malaikat-malaikatnya. Perhatikanlah Ulangan 33 ayat 2. Ulangan 33 ayat 2. Ini mengenang pengalaman di Gunung Sinai dan dikatakan begini. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Dan datang bersama puluhan ribu makhluk kudusnya. Nah, Tuhan datang untuk apa? Perhatikan, apa yang dikatakan ayat bagian akhirnya. Dan datang bersama puluhan ribu makhluk kudusnya. Dan dari tangan kanannya keluar, apa? Hukum yang menyala-nyala untuk mereka. Nah, 10 perintah itu ditulis dengan apa? Itu ditulis dengan api, menurut ayat ini. Jadi, apakah Tuhan datang sendirian ketika dia turun ke Gunung Sinai? Tidak. Sesungguhnya dia turun sewaktu menyatakan hukumnya. Bersama 10.000 makhluk kudusnya. Dan siapakah 10.000 makhluk kudusnya ini? Mereka itu apa? Mereka itu para malaikat. Benar sekali. Keunikan lain tentang 10 perintah ini adalah Tuhan benar-benar mengucapkan 10 perintah itu. Dia bukan saja turun sendiri secara pribadi. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan juga mengucapkan 10 perintah ini dengan bibirnya sendiri. Dia tidak suruh nabi, kamu yang bicara. Tuhan sendiri yang mengucapkannya. Perhatikan Ulangan 4 ayat 11-13. Ulangan 4 ayat 11-13. Di sini terdapat kata-kata ini. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Dan gunung itu menyala oleh api sampai di tengah langit. Dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Kini perhatikan ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Kamu dengar suara kata-kata, tapi kamu tidak melihat sesuatu bentuk. Engkau hanya dengan suara. Demikianlah dia memberitahukan kepadamu perjanjiannya, perhatikan, Tuhan yang menyatakan perjanjiannya. Yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, 10 perintah. Dan dia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi, perhatikan, ayat ini sangat jelas beritahukan bahwa Tuhan sendiri yang mengucapkan 10 perintah. Hal lain yang menarik dan unik mengenai 10 perintah ini, dan kita baru membacanya di Ulangan 4 ayat 13, adalah bahwa 10 perintah ini sesungguhnya ditulis oleh Tuhan sendiri juga. Perhatikan Keluaran 31 ayat 18 yang menggarisbawahi pendapat yang sama yang kita baca tadi di Ulangan 4 ayat 13. Keluaran 31 ayat 18 mengenai disampaikannya 10 perintah itu di Gunung Sinai. Dikatakan begini, setelah dia selesai, yaitu setelah Tuhan selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Dia memberikan kepada Musa 2 loh kesaksian. Loh batu, yang ditulisi oleh jari. Siapa?
Ditulis oleh jari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang turun. Tuhan sendiri yang mengucapkannya, dan Tuhan sendiri yang menuliskannya juga. Inilah keunikan 10 perintah ini. Dan dia tidak datang turun sendirian, dia datang bersama 10.000 makhluk sucinya. Ketahuilah, ketika Musa memecahkan loh batu hukum Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa membawa 2 loh batu lagi ke atas gunung. Dan Tuhan berkata, aku akan menulis lagi di 2 loh batu itu. Menarik sekali, untuk kedua kalinya Tuhan sendiri juga yang menulis 10 perintah itu. Perhatikanlah itu di Keluaran 34 ayat 1. Keluaran 34 ayat 1. Yang berbicara mengenai loh batu yang kedua. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Sekarang perhatikan apa kata Tuhan. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Jadi, siapakah yang menulis 10 perintah itu untuk kedua kalinya? Tuhan. Anda tahu, bagian lain Alkitab, Tuhan berfirman kepada Nabi lalu Nabi itu menulisnya. Tetapi Tuhan berkata, untuk 10 perintah ini, aku sendiri yang turun, aku sendiri yang mengucapkannya. Dan aku sendiri akan menuliskannya. Dan aku akan turun dengan 10.000 makhluk kudusku. Nah, hal lain yang menarik mengenai diberikannya 10 perintah ini di Gunung Sinai adalah fenomena alam yang menyertai sewaktu pemberian 10 perintah ini. Perhatikan Keluaran 19 ayat 16-19. Jangan lupa detail-detailnya karena nanti kita akan kembali pada pelajaran ini. Keluaran 19 ayat 16-19. Membahas mengenai umat Israel yang berkumpul di kaki Gunung Sinai. Dan apa yang terjadi di atas gunung, dikatakan begini. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, bahwa ada, sekarang dengarkan baik-baik, ada guruh, dan kilat, dan awan tebal di atas gunung. Dan bunyi sangkakala sangat nyaring. Sehingga seluruh bangsa yang ada di perkemahan gemetarlah. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah. Dan berdirilah mereka di kaki gunung. Sekarang Gunung Sinai seluruhnya tertutup oleh asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari tungku api. Dan seluruh gunung itu bergetar hebat, perhatikanlah, terjadi gempa bumi. Ayat 19. Dan ketika bunyi sangkakala terdengar panjang dan makin nyaring. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan suara. Jadi, suara Tuhan terdengar. Jadi, perhatikan fenomena yang terjadi saat Tuhan berikan 10 perintahnya. Ada gempa bumi. Ada guruh. Ada kilat. Ada api dan asap. Dan suara Tuhan terdengar. Nah, yang menarik dicermati adalah hal yang Tuhan perintahkan umat Israel lakukan. Sehubungan akan diturunkannya 10 perintah tersebut. Tuhan perintahkan bahwa mereka perlu buat persiapan khusus. Pada waktu Tuhan hendak menyatakan hukumnya. Ini terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 10-11. Perhatikanlah respon umat Israel, apa yang mereka harus lakukan ketika Tuhan datang menyatakan hukumnya. Dikatakan di sana dalam Keluaran 19 ayat 10-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka hari ini dan besok. Dan dengarkan baik-baik. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Pakaian melambangkan apa? Apa yang dilambangkan oleh jubah dalam Alkitab? Itu melambangkan perilaku benar, itu melambangkan karakter. Dengan kata lain, Tuhan menyuruh umat Israel membersihkan apa? Membersihkan hidup mereka, membersihkan karakter mereka, sebab Tuhan akan menyatakan 10 perintahnya. Ayat 11, hendaklah mereka bersiap untuk hari yang ketiga. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun ke atas Gunung Sinai di depan mata seluruh bangsa itu. Jadi Tuhan menyatakan hukumnya. 10 perintah itu yang ditulis oleh jarinya sendiri di atas loh batu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada 10 perintah itu, setelah Tuhan memberikannya kepada Musa? Kita tahu, Tuhan perintahkan Musa untuk membangun bait suci di padang gurun. Dan salah satu perabotan kemah suci adalah tabut perjanjian. Yang terdapat di bilik maha suci, Anda bisa lihat di sana. Dan Tuhan perintahkan Musa untuk mengambil loh batu hukum itu. Dan menaruhnya di dalam tabut perjanjian. Mari kita baca tentang hal ini di dalam Ulangan 10 ayat 1-2, dan juga ayat 5. Ulangan 10 ayat 1-2 dan ayat 5 juga. Perhatikan apa yang dilakukan Musa dengan loh hukum itu. Setelah Tuhan menulis 10 perintahnya pada 2 loh batu. Dikatakan di sana. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pahatlah untuk dirimu sendiri, 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Dan naiklah kepadaku ke atas gunung,
dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Dan aku akan menuliskan pada loh itu firman pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Dan engkau harus meletakkannya, di mana? Engkau harus meletakkannya di dalam tabut itu. Ayat 5. Lalu aku berbalik, dan turun dari atas gunung, dan meletakkan loh batu itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tabut itu berada seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi, di manakah 10 perintah itu ditaruh? Di manakah kedua loh batu itu diletakkan? Itu ditaruh di dalam tabut. Jadi, inilah alasannya mengapa tabut itu disebut tabut perjanjian. Karena 10 perintah itu adalah persyaratan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Mari kita baca itu di Ulangan 4 ayat 11-13. Karena tabut itu disebut tabut perjanjian Tuhan. Anda bisa baca ini di Bilangan 10 ayat 33. Tabut perjanjian Tuhan. Dan sekali lagi, mengapa disebut tabut perjanjian Tuhan? Karena 10 perintah itu merupakan persyaratan dari perjanjian itu. Mari kita perhatikan Ulangan 4 ayat 11-13. Dikatakan di sana, lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Dan gunung itu menyala dengan api sampai ke tengah langit. Dalam gelap gulita, awan dan kegelapan yang pekat. Dan Tuhan berfirman kepadamu di tengah-tengah api. Kamu mendengar suara kata-kata, tapi tidak melihat suatu bentuk. Kamu hanya mendengar suara. Nah, ayat 13 adalah ayat kuncinya. Demikianlah dia menyatakan kepadamu perjanjiannya. Nah, perjanjian itu apa? Maka dia memberitahukan kepadamu perjanjiannya, yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan. Jadi perjanjian apa itu? Yaitu apa? Yaitu ke-10 perintah. Dan dia menuliskannya pada 2 loh batu. Apa Anda paham mengapa 10 perintah itu disebut perjanjian? Dan mengapa tabut itu disebut tabut perjanjian? Karena 10 perintah itu adalah persyaratan atau peraturan dari perjanjian itu. Ngomong-ngomong, 10 perintah ini juga disebut loh batu kesaksian. Baiklah kita baca dalam Keluaran 31 ayat 18, yang tadi sudah kita baca. Tapi sekarang marilah kita perhatikan detail khusus ini. Keluaran 31 ayat 18. Dikatakan di sini, dan setelah dia selesai berbicara dengan dia, yaitu dengan Musa, di Gunung Sinai. Dia memberikan Musa 2 loh. Apa? Loh kesaksian, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi 10 perintah itu disebut kesaksian, dan juga disebut perjanjian. Dan tabut itu disebut tabut kesaksian dan juga disebut tabut perjanjian. Jadi 10 perintah itu ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah tabut perjanjian itu ditaruh? Saya sudah berikan jawabannya tadi. Tabut perjanjian ditempatkan di dalam bilik maha suci di bait suci. Mari kita baca ini di Keluaran 26 ayat 31-34. Keluaran 26 ayat 31-34 diberitahukan di mana 10 perintah itu diletakkan. Dan di mana tabut perjanjian itu ditaruh. Dikatakan di dalam Keluaran 26 ayat 31, haruslah kau buat tabir yang ditenun dari benang biru, ungu, dan benang kirmizi dan lenan yang halus tenunannya. Haruslah itu ditenun dengan desain kerup yang indah. Haruslah engkau gantungkan pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut emas. Kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Dan engkau harus menggantung tabir itu pada kaitan penjepitnya. Lalu, perhatikan, lalu haruslah kau bawa tabut kesaksian ke sana, ke belakang tabir itu. Tabir itu menjadi pemisah bagimu antara bilik suci dan bilik maha suci. Engkau harus menaruh tutup pendamaian di atas tabut kesaksian di bilik maha suci. Jadi pertanyaannya, di manakah tabut perjanjian itu ditempatkan? Itu ditaruh di bilik maha suci di bait suci. Tepat di tengah-tengah bilik maha suci di dalam bait suci. Nah, kapan tabut perjanjian ini menjadi perhatian dalam penanggalan agama bangsa Israel? Sebenarnya di bait suci ada upacara harian dan ada upacara tahunan. Upacara harian berkaitan yang di pelataran, upacara korban, dan bejana pembasuhan. Dan juga berkaitan dengan peralatan yang terdapat di bilik suci dalam bait suci. Anda bisa lihat di sini, kaki dian, meja roti sajian, dan mezbah pedupaan. Tetapi ada satu bilik yang jadi perhatian. Sekali setahun pada akhir tahun penanggalan agama. Dan itu adalah bilik maha suci di bait suci. Dengan kata lain, bilik maha suci dari bait suci adalah pusat utama di akhir tahun.
dan dikenal sebagai Hari Pendamaian, Hari Grafirat. Sebaiknya, mari kita baca hal itu di dalam Imamat 16 ayat 13-15. Imamat 16 ayat 13-15. Di sana dikatakan, sebentar saya akan tambahkan penjelasan lagi pada ayat ini. Dikatakan, ia harus meletakkan dupa itu di atas api di hadapan hadirat Tuhan. Supaya asap dupa itu menudungi tutupan pendamaian itu, yang di atas tabut perjanjian itu, supaya jangan ia mati. Ayat 14. Dia harus mengambil darah lembu muda, dan memercikkannya dengan jarinya, di tutup pendamaian yang arah ke timur. Dan di hadapan tutupan pendamaian, ia harus memercikkan sedikit darah itu, dengan jarinya 7 kali. Nah, pada hari pendamaian, bait suci dibersihkan dari semua dosa yang telah masuk ke dalam bait suci sepanjang tahun. Tetapi pada hari pendamaian, bait suci itu sendiri dibersihkan. Dengan kata lain, dosa yang masuk ke bait suci setiap hari. Umat mengakui dosa-dosanya dan mereka bertobat dari dosa-dosanya. Dosa tersebut masuk ke dalam bait suci dan tersimpan di sana. Tapi pada hari pendamaian darah dipercikkan di atas tutup pendamaian pada tabut itu di bilik maha suci. Dan dosa-dosa yang telah dipindahkan ke sana sepanjang tahun sekarang dikeluarkan dari bait suci. Dengan kata lain, bait suci itu dibersihkan. Ini adalah cara lain yang menggambarkan penghakiman. Dengan kata lain, pada hari penghakiman besar, kasus-kasus umat Israel diperiksa. Mereka yang telah mengakui dosa-dosanya, dan menaruh dosa-dosanya ke dalam bait suci melalui darah, boleh menerima jaminan kepastian bahwa dosa-dosa mereka telah dihapuskan bukan hanya dari hidup mereka, tapi juga telah dihapus dari hadirat Tuhan di dalam bait suci. Nah, ada beberapa hal menarik mengenai tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian ini memiliki kuasa yang luar biasa. Tabut perjanjian ini memiliki kuasa menyelamatkan yang luar biasa, tapi juga memiliki kuasa membinasakan yang luar biasa. Saya mau Anda perhatikan bilangan 10 ayat 35-36. Anda tahu, bila hubungan perjanjian Israel dengan Tuhan dalam keadaan baik, tabut itu merupakan sumber penghiburan buat mereka. Mereka bisa yakin tabut itu dapat melindungi dari musuh-musuh mereka. Mari kita perhatikan bilangan 10 ayat 35-36. Dikatakan di sini, demikianlah, apabila tabut itu berangkat. Berkatalah Musa, bangkitlah, ya, Tuhan, biarlah musuhmu terserak. Dan yang membenci engkau, melarikan diri dari hadapanmu. Dan bila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah, ya Tuhan, kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Perhatikan, mereka bawa tabut itu berperang. Dan Alkitab katakan, pada waktu tabut itu diangkat, musuh-musuh Israel terserak. Tabut itu menjadi sumber penghiburan dan jaminan bagi Israel. Jika hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan dalam keadaan baik. Dengan kata lain, bila umat Tuhan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan dengan pertobatan, mengakui dosa-dosa mereka, tabut itu jadi lambang keselamatan, jadi lambang jaminan. Tapi di pihak lain, jika umat menginjak-injak perintah-perintah Tuhan, dan melanggar hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan, maka tabut itu bukan menjadi sumber penghiburan dan keselamatan, tapi menjadi sumber kebinasaan. Saya mau berikan satu contoh lagi. Bagaimana tabut itu adalah sebuah perabot yang menyelamatkan bagi umat Allah. Jika hubungan perjanjian mereka baik dengan Tuhan, lalu saya akan tunjukkan beberapa contoh. Bagaimana tabut perjanjian mendatangkan bencana bagi mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Anda ingat ketika Israel menyeberangi sungai Yordan, saat memasuki tanah perjanjian. Kisahnya terdapat di Yosua pasal 3. Mereka tiba di tepi sungai Yordan dan ada rintangan besar. Sungai Yordan dalam keadaan meluap pada saat itu. Nah, bagaimana? Mereka bertanya pada diri mereka sendiri. Bagaimana kita bisa menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian? Yah, Tuhan melakukan mujizat luar biasa. Dan benar, tabut perjanjian itu terlibat di dalam mujizat besar ini. Saya mau membacakan pernyataan yang terdapat di Testimonies volume 4, hal 157-158. Mengenai peristiwa keringnya sungai Yordan, sehingga Israel bisa menyeberang masuk ke tanah perjanjian. Ellen White katakan di sini, para imam mematuhi perintah pemimpin mereka. Dan mendahului rombongan umat. Perhatikan, sambil membawa tabut perjanjian. Rombongan Israel berbaris di belakangnya dan mengikuti. Simbol kehadiran ilahi ini, yaitu tabut perjanjian itu. Barisan besar itu memenuhi tepi sungai Yordan. Dan saat kaki para imam tercelup ke tepi air sungai,
aliran air terhenti dari atas. Sedangkan air yang ada di bawah mengalir terus, sehingga membuat dasar sungai itu kering. Sementara mereka yang membawa tabut perjanjian itu, sudah berdiri aman di bagian sungai yang lebih jauh. Tuhan angkat tangannya dan air yang terkumpul pun tercurah turun. Curahan aliran air yang deras di alur alami sungai itu. Yordan mengalir lagi dengan arus yang tak terbendung membanjiri bantaran sungai. Anda bayangkan seperti apa? Ketika Tuhan melakukan mujizat penyelamatan yang dahsyat ini, membuka sungai Yordan agar umat Israel bisa menyeberang. Karena pada saat itu hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan dalam keadaan baik. Tetapi seperti kata saya tadi, tabut perjanjian bukan saja sumber jaminan. Bagi mereka yang hubungan perjanjiannya dengan Tuhan baik, tabut itu juga menjadi kekuatan yang sangat menghancurkan. Jika orang menginjak-injak perintah-perintah Tuhan, dan jika hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan tidak baik. Anda ingat sejarah keruntuhan Yerikho? Apakah tabut itu memainkan peranan utama dalam kehancuran Yerikho? Tentu saja, tabut itu berjalan di depan pasukan umat Israel. Sebaiknya mari kita baca Yosua 6 ayat 6-7. Yosua 6 ayat 6-7. Agar kita bisa memahami peranan tabut itu dalam keruntuhan Yerikho. Dikatakan di sini di dalam Yosua 6 ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan dia berkata kepada umat itu, majulah, dan berbarislah mengelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan Anda tahu, pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi kota itu 7 kali, lalu apa yang terjadi? Tembok-tembok Yerikho pun runtuh dan kota itu dikuasai oleh umat Israel. Penduduk Yerikho yang tidak bersunat dibinasakan. Tabut perjanjian menjadi simbol kebinasaan bagi musuh-musuh umat Tuhan. Anda tentunya juga ingat kisah Uza. Anda ingat kisah Uza? Tuhan sudah memberitahukan para imam, jangan menyentuh tabut perjanjian. Jangan sekali-kali menyentuh tabut perjanjian. Alkitab katakan, waktu tabut dipulangkan ke Yerusalem, setelah berada di kota-kota Filistin. Dan tabut itu kelihatan seperti hendak jatuh dari pedati. Dan salah seorang bernama Uza mengulurkan tangannya dan menjamah tabut itu. Marilah kita baca kisah ini di 2 Samuel 6 ayat 6-7. Uza telah melanggar perjanjian dengan Tuhan, dia tidak patuh kepada Tuhan dan terhadap perintahnya yang jelas. Perhatikanlah, 2 Samuel 6 ayat 6-7. Dikatakan, ketika mereka tiba ke tempat pengirikan Nahon, Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana oleh kesalahannya itu. Dan ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Jadi tabut itu bukan saja sumber keselamatan. Itu juga sumber kebinasaan bagi yang sudah tahu, dan dengan sengaja menginjak-injak firman Tuhan. Anda juga ingat ketika tabut itu dibawa ke kota-kota Filistin. Bahwa dari tabut itu datang penyakit-penyakit. Anda ingat ini, dari tabut itu muncul penyakit-penyakit? Sebaiknya mari kita baca ini dalam 1 Samuel 5 ayat 1-2 lalu kita ke ayat 6. 1 Samuel 5 ayat 1-2 lalu kita ke ayat 6. Dikatakan di sini, lalu orang Filistin merampas tabut Allah. Dan mereka membawanya dari Ebenhezer ke Asdod. Ketika orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon. Dan diletakkannya di sisi Dagon, itu dewa pelindung mereka. Ayat 6, tetapi tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu. Dan ia menghancurkan mereka dan menghajar mereka dengan borok-borok. Baik Asdod maupun daerah kekuasaannya. Dan jika Anda baca selanjutnya, Anda akan lihat kota-kota Filistin. Mereka menolak tabut itu dari satu kota ke kota lain sebab tak ada yang mau menerima tabut perjanjian itu. Karena tabut perjanjian itu mendatangkan penyakit kepada orang-orang Filistin yang tidak bersunat. Jadi, kita lihat bahwa tabut perjanjian ini berkuasa untuk menyelamatkan bagi yang memiliki hubungan baik dalam perjanjian dengan Tuhan. Tapi juga berkuasa membinasakan kepada mereka yang memiliki hubungan perjanjian yang tidak baik dengan Tuhan. Sekarang, marilah kita beralih ke bait suci yang lain. Ke tabut perjanjian lain dari perjanjian ini. Sekarang kita akan bahas bait suci yang ada di surga. Dan tabut perjanjian di bait suci surgawi. Saya ingin Anda perhatikan bahwa bait suci yang dibangun di bumi
sebenarnya adalah replika bait suci asli yang Tuhan perlihatkan kepada Musa di atas gunung. Perhatikan Keluaran 25 ayat 40. Keluaran 25 ayat 40. Saya ingin Anda perhatikan di sini adalah bait suci di dunia sebenarnya adalah merupakan suatu replika atau maket dari bait suci surgawi. Dikatakan di Keluaran 25 ayat 40 di sana, Tuhan sedang berbicara kepada Musa. Perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dengan kata lain, Tuhan menunjukkan kepada Musa di atas gunung sebuah maket bait suci surgawi dan dia berkata, buatlah bait suci di dunia selaras dengan maket ini. Nah, kitab Ibrani menguatkan hal ini. Marilah kita baca bersama Ibrani 8 ayat 1-5 dengan jelas diuraikan bahwa bait suci di dunia sebenarnya adalah bayangan atau replika bait suci surgawi. Ibrani 8 ayat 1-5. Di sini dikatakan, inilah inti dari segala yang kita bicarakan itu. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Pelayanan ibadah di tempat kudus. Nah, dengarkan, yaitu di mana? Dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Karena itu yang satu ini juga mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya dia di bumi ini, yaitu jika Yesus ada di dunia, ia tidak akan menjadi imam. Karena ada imam yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Sekarang perhatikan ini, yang melayani gambaran dan bayangan, jadi, bait suci di dunia dan para imam yang di dunia. Melayani yang mana? Gambaran dan bayangan yang ada. Di mana? Yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah. Sebab dia katakan, pastikan bahwa engkau membuat semuanya itu menurut pola yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ibrani 9 ayat 24 juga menguatkan hal ini. Mengenai bait suci di dunia yang merupakan bayangan dari replika yang Tuhan tunjukkan kepada Musa di atas gunung. Yang sebenarnya merupakan maket dari bait suci surgawi yang maha besar. Perhatikan Ibrani 9 ayat 24. Dikatakan di sini, Kristus tidak masuk ke dalam bait suci buatan tangan manusia. Yang hanya merupakan, apa? Gambaran saja dari yang sesungguhnya. Tapi yang di sorga sekarang, Kristus menghadap hadirat Allah demi kita. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah ada bait suci surgawi yang merupakan yang asli dari gambaran bait suci dunia ini? Hanya gambaran atau salinan atau maketnya? Tentu saja, Alkitab sangat jelas mengenai hal ini. Jadi saya ingin bertanya, menurut Anda apakah di bait suci surgawi akan diadakan juga hari pendamaian? Hari penghakiman, waktu Tuhan akan membersihkan bait suci itu juga dan akan melaksanakan suatu penghakiman? Tentu saja. Marilah kita perhatikan Daniel 7 ayat 9-10 lalu kita akan baca ayat 13-14. Marilah saya memberikan sedikit kronologinya di sini. Dan hal ini kita akan pelajari lebih dalam lagi nanti dalam seri pelajaran ini. Daniel 7 memberikan urut-urutan kekuasaan. Ada singa yang melambangkan Babylon, ada beruang yang melambangkan Medo-Persia. Ada harimau kumbang yang melambangkan Gerika. Ada binatang naga yang melambangkan kekaisaran Roma. Lalu dari binatang naga itu muncul 10 tanduk, yang melambangkan kekaisaran Roma yang terbagi-bagi. Dan dari antara 10 tanduk ini muncul sebuah tanduk kecil, yang memerintah selama 1260 tahun. Dan 1260 tahun itu berakhir pada tahun 1798. Segera setelah kuasa tanduk kecil ini mendapat luka yang mematikan pada tahun 1798. Maka kita lihat adegan yang menarik ini di Daniel 7 ayat 9-10. Mari kita membacanya. Di sini Daniel berkata, sementara aku terus melihat hingga tahta-tahta diletakkan di tempatnya. Tahta-tahta itu adalah untuk para juri surgawi. Dan dikatakan selanjutnya, lalu duduklah yang lanjut usianya. Berarti sebelum ini, yang lanjut usia tidak duduk. Siapakah yang lanjut usia ini? Yang lanjut usia adalah Allah Bapa. Sekarang dijelaskan seperti apakah yang lanjut usia ini. Pakaiannya putih seperti salju. Dan rambut di kepalanya bersih seperti bulu domba murni. Tahtanya dari nyala api. Roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api mengalir keluar dari hadapannya. Sekarang dengarkanlah ini. 1000 kali beribu-ribu melayani dia.
dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Apakah ini ungkapan yang sama yang kita temukan ketika Tuhan di Gunung Sinai menyampaikan 10 perintahnya? Tentu saja, sekarang dia datang untuk penghakiman ini bersama 10.000 makhluk kudusnya. Dan perhatikan yang dikatakan selanjutnya. Lalu duduklah majelis pengadilan. Dan dibukalah kitab-kitab. Jadi di manakah penghakiman ini terjadi? Di dunia atau di surga? Itu diadakan di surga, sebab dilaksanakan di hadapan yang lanjut usianya. Dan dilaksanakan di tengah-tengah para malaikat. Sekarang marilah kita baca ayat 13. Sementara aku perhatikan penglihatan malam itu, maka tampaklah seorang seperti anak manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Datang dengan awan dari langit. Melambangkan apakah awan-awan itu? Para malaikat. Dia datang, kemana? Kepada yang lanjut usianya. Dan mereka membawa dia ke hadapannya. Perhatikanlah, apa tujuannya dia datang ke sana. Dikatakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, dan kemuliaan dan suatu kerajaan. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan dimusnahkan. Tahukah Anda apa tujuan dari penghakiman itu? Anda tahu, kita bicara tentang Yesus yang datang ke hadirat Bapaknya untuk menerima kerajaannya. Biasanya suatu kerajaan kita pikir itu adalah wilayah geografis. Tetapi apakah sebenarnya kerajaan Yesus Kristus itu? Kerajaan Yesus Kristus terdiri atas apa? Itu terdiri dari umatnya. Tapi bukankah Yesus harus menentukan dan menyatakan dahulu siapa-siapa sajakah umatnya sebelum dia bisa mendirikan kerajaannya? Tentu saja. Jadi yang Yesus lakukan, dia pergi ke hadapan Bapaknya duduk, sidang pengadilan dimulai. Yesus masuk, dan sekarang pada kesimpulan akhir penghakiman itu, dinyatakanlah siapa-siapa sajakah umatnya. Bait suci dibersihkan, dengan kata lain, dibersihkan dari dosa-dosa umatnya. Dan kerajaan Kristus pun terbentuk. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Sekarang, jika penghakiman ini diadakan di surga, dan memang dilaksanakan di sana, dan itu dilaksanakan di tengah-tengah 10.000 makhluk kudusnya, ukuran apakah yang akan digunakan pada penghakiman ini? Apakah yang terdapat di tengah-tengah tabut perjanjian? 10 perintah Tuhan. Apakah 10 perintah merupakan tolok ukur penghakiman? Dengan kata lain, norma yang dipakai Tuhan untuk menilai manusia? Tentu saja. Perhatikanlah apa yang terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 12. Yakobus 2 ayat 12. Dikatakan di sini, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Oleh apa? Hukum yang memerdekakan orang. Jadi dengan apa umat Tuhan dihakimi? Dengan apakah umat Tuhan dibandingkan? Perbuatan mereka atau hidup mereka dibandingkan dengan apa? Dengan hukum. Dan perhatikan, bukan dengan hukum perbudakan tapi hukum yang memerdekakan. Perhatikanlah juga Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Dalam ayat-ayat yang sudah dikenal baik, di sini dikatakan, mari kita dengarkan kesimpulan dari semua ini. Takutlah akan Allah dan peliharalah segala perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman. Termasuk setiap hal yang tersembunyi, yaitu perbuatan baik ataupun jahat. Jadi apakah perintah Tuhan berhubungan dengan penghakiman? Tentu saja. Di sini Salomo di bawah bimbingan Roh Kudus berkata, takutlah Tuhan dan peliharalah segala perintahnya, inilah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan. Kemana? Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman. Apakah itu perbuatan baik, ataupun yang jahat? Ada yang berkata, saya diselamatkan oleh iman. Itu benar. Alkitab katakan kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Tapi Alkitab juga katakan kita akan dihakimi menurut perbuatan. Jadi lihatlah, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, tapi apa tandanya kita memiliki iman sejati? Tandanya terdapat pada perbuatan kita. Dan dengan apakah perbuatan kita diukur? Itu diukur dengan hukum Tuhan yang kudus. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan berhak menghakimi kita? Mengapa Tuhan punya hak untuk menghakimi kita? Tentu saja karena Dialah pencipta kita. Perhatikan Wahyu 14 ayat 6-7. Wahyu 14 ayat 6-7. Di sini kita temukan bagaimana penghakiman akhir zaman diuraikan. Dan diberikan alasannya mengapa Tuhan berhak untuk menghakimi umat manusia. Dikatakan di Wahyu 14 ayat 6-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, kita berhenti sejenak dan saya mau mengajukan pertanyaan. Selama Injil ini masih sedang diberitakan, masih mungkinkah manusia diselamatkan?
Apakah pintu rahmat masih terbuka sementara Injil masih dikabarkan kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum? Tentu saja, sebab andaikan pintu rahmat sudah tertutup, buat apa dikabarkan? Nah, perhatikanlah sesuatu yang sangat menarik di ayat 7. Setelah dikatakan bahwa Injil kekal itu disampaikan kepada penduduk bumi, kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum. Berkata, ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Sebab saat penghakimannya akan tiba." Ah, terima kasih banyak. Bukan, saat penghakimannya akan tiba. Dikatakan, saat penghakimannya telah tiba. Apakah penghakiman dilaksanakan sementara pintu rahmat masih terbuka? Selagi Injil masih dikabarkan, ya atau tidak? Tentu saja. Jadi ini tentulah pra-penghakiman. Dan tentu saja dilaksanakan di mana? Bukan di bumi, tapi di surga. Di manakah tepatnya itu dalam surga? Di manakah penghakiman diadakan pada zaman Israel? Di bilik maha suci. Dan apa yang ada di tengah-tengah bilik maha suci? Tabut itu. Dan apa yang ada di dalam tabut itu? 10 perintah Tuhan. Sekarang, perhatikanlah yang dikatakan selanjutnya. Takutlah Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan di sini alasannya mengapa Tuhan berhak menghakimi kita. Dan sembahlah Dia yang apa? Yang menciptakan langit dan bumi, laut dan mata air. Jadi, penghakiman dilaksanakan selagi pintu rahmat masih terbuka. Selagi pekabaran 3 malaikat masih diumumkan. Namun, apakah suatu saat pelayanan bait suci di bilik maha suci akan ditutup dan berakhir? Tentu saja. Dan dalam pasal berikutnya di kitab Wahyu, setelah dikatakan bahwa telah tiba saat penghakimannya. Dan setelah diberitahukan bahwa penghakiman itu dilaksanakan di surga. Sebelum kedatangan Yesus, sementara pintu rahmat masih terbuka. Pada pasal berikutnya dikatakan bahwa akan tiba waktunya. Saatnya pelayanan bait suci akan ditutup. Dan tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam bait suci lagi. Untuk pengampunan dosa. Perhatikanlah Wahyu 15 ayat 5-6. Wahyu 15 ayat 5 dan 6. Ini adalah pasal berikutnya setelah Yohanes menulis tentang saat penghakiman Tuhan. Dan pekabaran Injil kekal, dia berkata begini. Kemudian daripada itu aku melihat, tampaklah bait suci kemah kesaksian. Di manakah kemah kesaksian ini? Oh, di sorga. Bagaimana? Terbuka, berarti sebelumnya pasti bagaimana? Pasti tertutup sebelumnya. Sebab Yesus berada di bilik yang lain. Nah perhatikanlah, dan dari bait itu keluarlah 7 malaikat membawa. Apa? 7 malapetaka. Berpakaian lenan putih bersih dan bercahaya. Dan dadanya berlilitkan. Apa? Berikat pinggang emas. Jadi, siapakah yang keluar dari bait suci sekarang? 7 malaikat dengan apa? Dengan 7 malapetaka terakhir. Dan jika Anda membaca selanjutnya ayat itu, dikatakan bahwa bait suci dipenuhi oleh asap. Dan tidak ada yang bisa apa? Tidak ada yang bisa masuk ke dalam bait suci. Hingga 7 malapetaka itu sudah apa? Hingga ke-7 malapetaka itu sudah dicurahkan semuanya. Ternyata dalam Wahyu 11 ayat 19. Menggambarkan momen ini, sewaktu bait suci Tuhan itu terbuka. Dan di Wahyu 15, kita diberitahukan kapan bait suci itu ditutup. Perhatikan Wahyu 11 ayat 19, saat ketika bait suci atau bilik maha suci sedang terbuka di surga. Dikatakan, maka bait Tuhan. Bagaimana? Terbukalah bait suci di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait sucinya. Lalu apalagi katanya? Dan terjadilah apa? Kilat dan deru, dan guruh, dan gempa bumi. Apakah kita telah lihat hal itu sebelumnya? Di manakah sebelumnya kita melihat hal itu? Di Gunung Sinai, ketika Tuhan sampaikan hukumnya. Coba saya tanya, saat bait suci Tuhan di surga terbuka untuk penghakiman terakhir. Apakah terdapat fenomena yang sama pada saat Tuhan sampaikan 10 perintahnya? Benar sekali, fenomena yang persis sama. Sekarang, Anda ingat, umat Israel di kaki Gunung Sinai diharuskan membuat persiapan khusus. Sewaktu Tuhan datang, untuk menyampaikan hukumnya. Mereka diharuskan mencuci apa? Mereka diharuskan mencuci jubah mereka. Apakah perlu ada persiapan khusus yang harus dilaksanakan? Dalam konteks penghakiman yang sedang berlangsung di surga sekarang. Sehubungan persiapan kedatangan Kristus? Tentu saja. Perhatikan beberapa ayat yang terdapat di kitab Wahyu.
Wahyu 14 ayat 12, ini mengenai umat Tuhan pada akhir zaman. Dikatakan, disinilah ketekunan orang-orang kudus. Disinilah mereka yang, apa? Yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman dari Yesus. Apakah Tuhan akan memiliki sekelompok umat yang memegang perintah-perintahnya di akhir zaman? Tentu saja. Apakah setan murka terhadap mereka yang memelihara perintah-perintahnya itu? Tentu saja. Perhatikanlah Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang sisa, atau keturunannya yang sisa. Dan apa ciri-ciri umat yang sisa ini? Umat yang, apa, yang memelihara perintah-perintah Allah, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Perhatikan sekali lagi, mereka memelihara perintah-perintah Allah. Perhatikan juga di dalam Wahyu 22 ayat 14-15. Pendapat yang sama muncul Wahyu 22 ayat 14-15. Dikatakan di sana, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi, apakah semua yang akan memasuki pintu gerbang itu adalah yang melakukan perintah-perintah Tuhan? Tentu saja. Bagaimana yang tertinggal di luar? Apakah yang menurut perintah-perintahnya atau yang melanggar? Mereka yang melanggar. Perhatikan ayat 15. Tetapi anjing, tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Apakah ada pekerjaan khusus yang dilaksanakan untuk pemurnian? Untuk persiapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua? Tentu saja. Mari kita baca beberapa ayat lain dalam Alkitab. Perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Kita bahas mengenai persiapan yang umat Israel lakukan. Saat Tuhan datang menyampaikan 10 perintahnya, bagaimana mereka mencuci pakaiannya? Persamaannya adalah, umat Allah melalui kuasa Roh Kudus harus mencuci karakter mereka melalui kuasa Roh Kudus. Perhatikanlah 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tapi kita tahu, jika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan lihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang perhatikan ayat 3. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu, yaitu pengharapan pada kedatangan Yesus. Di dalam Dia, apa yang Dia lakukan? Menyucikan dirinya, sama seperti Dia yang, apa? Sama seperti Dia yang suci. Perhatikan Yesaya 33 ayat 14-16, pengertian yang sama, dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua. Penekanannya selalu adalah bahwa umat Tuhan haruslah bersedia. Mereka harus murni, hidup mereka harus selaras dengan hukum Tuhan yang kudus. Yesaya 33 ayat 14-16. Dikatakan di sini, orang-orang yang berdosa di Sion takut. Orang-orang munafik diliputi kegentaran. Lalu muncul pertanyaan. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah api yang menghabiskan ini? Tuhan. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian abadi ini? Dengan kata lain, siapa yang bisa hidup di hadirat Tuhan? Perhatikan jawabannya. Orang yang hidup berperilaku benar. Yang berbicara dengan jujur. Yang menolak untung hasil pemerasan. Yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinganya, agar tidak mendengarkan penumpahan darah. Yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Dialah yang akan tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya ialah kubu bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi siapakah yang akan siap ketika Yesus datang? Perhatikan rincian karakternya. Mereka yang hidup benar, yang berbicara jujur, mereka menolak untung hasil pemerasan. Mereka mengebaskan tangannya supaya menolak suap. Mereka menutup telinganya dari mendengarkan penumpahan darah. Mereka menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dengan kata lain hidup mereka sudah dibersihkan oleh kuasa Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus. Secara kebetulan, pada hari pendamaian, ketika imam besar sedang membersihkan bait suci dari dosa-dosa umat, umat harus berada di luar bait suci, menyelidiki hati mereka, dan membersihkan hidup mereka dari dosa. Perhatikan Imamat 23 ayat 29 tentang hal ini. Imamat 23 ayat 29. Berbicara tentang yang umat Tuhan harus lakukan sama seperti yang dilakukan orang Israel di kaki Gunung Sinai. Imamat 23 ayat 29. Dikatakan, karena setiap orang yang tidak menyelidiki hati mereka pada hari itu, akan bagaimana? Akan dilenyapkan dari antara bangsanya. Bahkan di pasal yang sama dikatakan, bahwa yang tidak sehati dengan pekerjaan imam besar, akan dilenyapkan dari antara umat.
Perhatikan juga Yul 2 ayat 12-13, yang sekali lagi menguraikan hari pendamaian. Waktu hidup manusia akan diukur dengan hukum Tuhan yang kudus. Yul 2 ayat 12-13. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dan perhatikan caranya, dengan berpuasa, meratap dan berkabung. Koyakkan hatimu dan bukan pakaianmu. Apa yang dilakukan Israel di Gunung Sinai? Mereka bersihkan jubah dan mengoyakkannya. Tuhan sekarang berkata, jangan mengoyak jubahmu, itu hanya simbol. Apa yang dia katakan sekarang? Jangan koyakkan jubahmu, melainkan apa? Hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Dia mau menyesal memberikan hukuman. Mazmur 15 menguraikan perlunya persiapan yang sama untuk kedatangan Kristus. Perhatikan Mazmur 15, ini Mazmur yang pendek, kita akan baca semua 5 ayatnya. Diawali dengan pertanyaan, dikatakan, Tuhan, siapa yang boleh tinggal dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Perhatikan jawabannya, dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak berbuat jahat kepada tetangganya, yang tidak memulai pertengkaran dengan temannya, yang membenci orang yang keji, tetapi menghormati mereka yang takut akan Tuhan, yang berpegang teguh pada sumpahnya, dan tidak berubah walaupun merugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita perhatikan ayat-ayat lain dari Perjanjian Baru. 2 Korintus 7 ayat 1. Tema ini muncul berulang-ulang, bahwa dalam persiapan untuk kedatangan Kristus, bukan saja Kristus harus membersihkan bait suci surgawi dari dosa, tetapi Kristus melalui kuasa Roh Kudus harus membersihkan hidup umatnya dari dosa juga. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan, apa? Diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Menyempurnakan, apa? Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Perhatikan Ibrani 12 ayat 14, tema ini selalu muncul terus. Ibrani 12 ayat 14. Di sini penulis kitab Ibrani berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan, apa? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi, Titus 2 ayat 11-14. Titus 2 ayat 11-14. Sekali lagi berbicara mengenai perubahan karakter yang harus dimiliki umat Tuhan. Dikatakan di sana dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah, yang memberikan keselamatan sudah menyatakan dirinya kepada semua manusia. Ia mengajarkan supaya kita meninggalkan. Sekarang dengarkan baik-baik, meninggalkan kefasikan dan nafsu-nafsu duniawi. Apa yang harus kita tinggalkan? Kefasikan dan nafsu-nafsu duniawi. Kita harus hidup dengan kesadaran penuh, benar dan saleh di masa sekarang ini. Sambil menantikan, perhatikan, ini sehubungan kedatangan Kristus. Menantikan penggenapan harapan kita. Dan kemuliaan kedatangan Maha Besar Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita agar menebus kita dari segala apa? Perbuatan yang melanggar hukum, lalu berbuat apa? Menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat apa? Rajin berbuat baik. Satu hal yang terakhir ingin saya bagikan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Anda ingat tabut perjanjian yang mencurahkan penyakit? Pada mereka yang hubungan perjanjian dengan Tuhan tidak baik, tabut itu sumber perlindungan bagi mereka yang hubungan perjanjiannya dengan Tuhan. Tetapi itu kuasa membinasakan bagi mereka yang hubungannya tidak baik dengan Tuhan. Marilah kita baca Wahyu 16 ayat 17-21. Ini adalah ayat terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Saya ingin Anda perhatikan bahwa ketika bait suci terbuka pada akhir zaman, dan malaikat keluar untuk mencurahkan malapetaka, malaikat ketujuh saat menumpahkan cawannya. Terjadi fenomena yang sama seperti yang terjadi di Gunung Sinai. Tapi kini bukan dalam konteks yang menyelamatkan, melainkan dalam konteks yang membinasakan. Perhatikan Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan suara nyaring dari dalam bait suci surgawi dari tahta itu, katanya, sudah genap. Adakah terdengar suara juga di Gunung Sinai? Apakah itu suara Tuhan? Tentu saja. Perhatikan selanjutnya. Dan terdengarlah suara. Apa itu terjadi di Sinai? Ya, dan bunyi guru, apa itu terjadi juga di Sinai? Ya, dan kilat, bagaimana dengan ini? Tentu saja.
Dan juga terjadilah apa? Gempa bumi besar. Apakah itu juga terjadi di Sinai? Tentu saja, begitu hebatnya gempa bumi itu, yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Apakah Anda ingat, ada api juga di Gunung Sinai? Perhatikan, sekarang ada batu-batu berapi yang jatuh juga. Lalu dikatakan di ayat 21, dan hujan batu besar jatuh dari langit menimpa manusia. Masing-masing kira-kira seberat 34 kilogram. Manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan batu itu. Sebab malapetaka itu sangatlah dahsyat. Dan hujan batu ini bukan es, ini adalah hujan batu api. Anda bisa membacanya di Keluaran 9 ayat 24-25. Dan juga di kitab Wahyu dikatakan, kepada orang jahat akan dijatuhi api dan apa? Api dan batu belerang yaitu yang terjadi pada saat turunnya malapetaka ke-7. Jadi apakah yang Tuhan ingin ajarkan mengenai tabut perjanjian? Apa yang Tuhan katakan adalah, bahwa ada bait suci di surga. Di dalam tabut perjanjian itu terdapat hukum Allah, yang dipakai untuk mengevaluasi kehidupan umatnya pada hari pendamaian yang besar. Umatnya harus membersihkan hidup mereka, agar Tuhan menyelamatkan mereka pada hari besar itu. Apakah itu paralel dengan apa yang sedang terjadi sekarang di surga? Hal yang sama yang sedang terjadi di surga. Hanya saja sekarang bukan bangsa Israel yang dihakimi, tapi seluruh umat manusia. Kehidupan semua orang sedang dibandingkan dengan standar keadilan yang agung, hukum Tuhan yang kudus. Dan Tuhan sedang mengundang kita sekarang pada masa anugerah dan kemurahan ini, untuk datang ke bait suci dengan dosa-dosa kita, untuk mengakui dosa-dosa kita, untuk bertobat dari dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa ini boleh dibersihkan dari bait suci dan dari hidup kita.